Ya, halo, apa kabar Pak John Piper dan Pak David Paulison? 5 bulan yang lalu saya mendengar kalau Bapak berdua ini mengadakan konferensi tentang penderitaan dan kedaulatan Allah. Apa benar demikian? Ya, betul. Kami berdua dan beberapa rekan lain menjadi pembicara dalam acara tersebut. Kami senang sekali Anda ikut. Semoga Anda diberkati. Ya, benar sekali dan kami sangat senang dapat menjadi berkat bagi banyak saudara. Baru-baru ini saya mendengar bahwa Bapak berdua ini menderita penyakit kanker. Nah, saya ingin menanyakan pandangan Bapak berdua mengenai hal tersebut. Bapak berkata kalau Anda akan menyia-nyiakan penyakit kanker Anda bila Anda tidak percaya bahwa itu dirancang oleh Allah bagi Anda. Apa maksud pernyataan ini ya, Pak? Oh iya, maksud saya di situ adalah bahwa tidaklah tepat bila dikatakan bahwa Allah hanya menggunakan penyakit kanker kita, namun tidak merancangnya. Untuk setiap hal yang Allah izinkan terjadi, pasti ada alasannya. Dan alasan itu adalah rancangannya. Bila Allah memperkirakan perkembangan molekul menjadi kanker, Ia dapat menghentikannya ataupun tidak. Iblis juga bisa mendatangkan penderitaan, namun tujuannya jahat. Ia ingin kita hancur. Bila Anda tidak percaya bahwa penyakit kanker Anda dirancang bagimu untuk Allah, maka Anda akan menyia-nyiakannya. Bagi saya, mengenal rancangan Tuhan tidak berarti saya langsung tabah, saya langsung kuat, tidak jujur dan pura-pura bersuka cita. Maka justru sebaliknya, kenyataan akan rancangan Allah membawa dan menghubungkan pergumulan jujur saya kepada satu-satunya penyelamat hidup. Rancangan Allah mengundang pernyataan jujur, bukannya pengakuan kita dalam diam. Ya, jujur pertama kali saya mengetahuinya sih saya ada down bahkan sampai stres. Dan bahkan di Alkitab, khususnya kitab Mazmur pun tuh banyak menjelaskan tentang hal ini. Juga ada Raja Hizkia dalam Yesaya 38. Begitu juga Nabi Habakuk. Mereka mengungkapkan dengan jujur segala penderitaan yang mereka lihat dan alami. Tapi semua itu dilakukan karena mereka percaya bahwa Allah adalah Allah yang akan mendengarkan kita dan terus bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Sakit dapat mempertajam kesadaran Anda mengenai betapa perlunya Allah itu dan selalu bekerja dalam setiap perincian kehidupan Anda. Wah, baik. Terima kasih jawabannya, Pak. Terus bagaimana dengan pernyataan Bapak berdua bahwa Anda akan menyia-nyiakan penyakit kanker Anda bila Anda percaya bahwa ia adalah sebuah kutukan dan bukanlah sebuah karunia? Boleh tolong dijelaskan, Pak? Sekarang, coba kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi, di sini kita tahu bahwa penyakit kanker bukanlah kutukan. Kutukan telah ditaklukkan dan ini benar sebuah karunia. Berkat datang dari apa yang dilakukan Allah untuk kita, bersama kita dan melalui kita. Ia membawa pengorbanan yang begitu besar dan penuh belah kasih ke atas panggung kutukan ini. Penyakit kanker Anda dalam dirinya sendiri merupakan salah satu dari 10.000 lembah kekelaman. Seperti yang tercatat dalam Mazmur 23:4 yang menghampiri setiap orang dari kita, semua tekanan, kehilangan, rasa sakit, kekurangan, kekecewaan, kejahatan. Namun dalam anak-anak yang dikasihnya, bahwa kita mengajarkan hal terindah melalui kehilangan kita yang paling mendukakan. Terkadang penyembuhan dan pemulihan tubuh yang dalam artinya secara sementara hingga bangkitnya orang-orang mati menuju hidup kekal selalu mendukung dan mengajarkan kita bahwa kita dapat mengenal dan mengasihinya dengan lebih tulus. Dalam percobaan iblis, iman Anda menjadi kuat dan nyata, dan kasihmu menjadi terarah dan menjadikanmu bijaksana. Wah, luar biasa. Jadi betul ya Pak bahwa penderitaan itu adalah sebuah karunia dan bukan kutukan. Saya akan lanjutkan pertanyaan kalau begitu. Bagaimana dengan pernyataan Bapak-Bapak sebelumnya yang menyatakan bahwa Anda akan menyia-nyiakan penyakit kanker Anda bila Anda mencari kelegaan dan penghiburan di luar Tuhan? Rencangan Allah atas penyakit kanker Anda bukanlah untuk melatih Anda dalam perhitungan manusia akan kesempatan rasionalistis. Dunia ini beroleh kenyamanan dari perkiraan mereka. Tidak demikian dengan umat Kristen. Sebagian menghitung kereta perang mereka sebagai persentase bertahan hidup, dan sebagian lagi menghitung kuda-kuda mereka, yaitu mengandalkan perawatan medis. Tapi kita percaya dalam nama Allah Bapa kita. Dalam 2 Korintus 1 ayat 9, jelas-jelas sudah rencana Allah. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri,
tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tujuan Allah akan penyakit kanker Anda adalah untuk menghantam penopang dari dalam lubuk hati kita agar kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Allah sendirilah kelegaan Anda yang menyerahkan dirinya. Seperti lagu Jiwaku Tenanglah menggambarkan kemungkinan tersebut dengan cara yang tepat. Kita 100% pasti menderita dan Kristus 100% pasti berjumpa kita, datang pada kita, melegakan kita dan mengembalikan sukacita kasih penuh ini. Anda 100% pasti melewati tekanan duka. Itulah hidup, ada suka, ada duka. Dan Sang Penyelamat 100% pasti bersamamu, memberkatimu dalam kesusahan, menyucikanmu dalam penderitaan terberat bersama Allah. Anda tidak bermain persentase, akan tetapi hidup dalam kepastian. Wah, saya terpesona akan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Berikutnya, bukankah Anda juga menyatakan bahwa Anda akan menyia-nyiakan penyakit kanker Anda bila Anda menolak untuk berpikir tentang kematian? Kita semua akan mati bila Yesus menunda kedatangannya kembali. Tidak berpikir akan seperti apa meninggalkan hidup ini dan berjumpa dengan Allah adalah suatu kebodohan. Seperti yang dikatakan khotbah 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bagaimana Anda akan menanamkannya dalam hati bila Anda enggan berpikir tentangnya? Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari Anda maksudnya berpikir tentang betapa sedikitnya hari-hari dan bahwa hari-hari tersebut akan berakhir. Bagaimana Anda akan beroleh kebijakan hati bila Anda menolak untuk berpikir tentang hal ini? Sungguh suatu kesia-siaan bila kita tidak berpikir tentang kematian. Seperti halnya Paulus mendeskripsikan Roh Kudus adalah pembayaran di muka atau dalam dunia usaha kita sering sebut DP. Bukan singkatan nama saya pastinya, tapi down payment yang tak terlihat dan tersembunyi dalam kepastian kehidupan. Dengan iman, Allah memberikan perasaan indah berhadapan muka dengan kehidupan kekal dalam kehadiran Tuhan kita dan Kristus. Kita dapat pula mengatakan bahwa kanker merupakan pembayaran di muka untuk kematian yang tak terhindarkan, yang memberikan rasa tak sedap akan kenyataan mengenai kematian kita. Kanker merupakan sebuah rambu yang mengacu pada sesuatu yang lebih besar, musuh terakhir yang mesti Anda hadapi. Tapi Kristus telah mengalahkan musuh terakhir ini, tercatat dalam 1 Korintus 15. Kematian telah ditenggelamkan oleh kemenangan. Ya, penyakit kanker ini seolah-olah hanya salah satu kelompok pengintai musuh yang tengah berpatroli. Ia tak memiliki kekuatan akhir bila Anda adalah anak kebangkitan. Jadi Anda dapat menentangnya berhadapan-hadapan. Oh, saya sendiri baru paham bahwa dari penyakit seperti kanker ini ternyata kita bisa berpikir tentang kematian dari sudut pandang Alkitab. Oke, berikutnya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Bapak berdua tentang hal berikut? Anda akan menyia-nyiakan penyakit kanker Anda bila Anda menghabiskan terlalu banyak waktu dengan membaca mengenai kanker dan tidak cukup waktu untuk membaca mengenai Allah. Tidaklah salah untuk mengetahui hal-hal mengenai kanker. Ketidakpedulian bukanlah suatu kebaikan, akan tetapi godaan untuk mengetahui lebih dan lebih banyak lagi, serta kurangnya hasrat untuk mengenal Allah lebih dan lebih lagi merupakan gejala ketidakpercayaan. Kanker dimaksudkan untuk menyadarkan kita akan realita Allah. Ia dimaksudkan untuk menanamkan perasaan dan kekuatan di balik perintah. Seperti yang tertulis di Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia dimaksudkan untuk menyadarkan kita akan kebenaran. Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ia dimaksudkan untuk menumbuhkan pohon yang tak tergoyahkan dan tak dapat dihancurkan dalam diri kita. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 2. Sungguh suatu penyanyian penyakit kanker bila siang dan malam kita membaca mengenai kanker dan tidak mengenai Allah. Apa yang berlaku bagi bacaanmu juga berlaku bagi percakapanmu dengan orang lain. Orang lain kerap kali mengungkapkan perhatian dan kepedulian mereka dengan bertanya tentang kesehatan Anda. Itu sesuatu yang baik, akan tetapi dengan mudah percakapan terhenti sampai di situ. Jadi beritahu mereka secara terbuka tentang sakit Anda, mintalah doa dan bimbingan mereka.
Namun kemudian ubahlah arah percakapan dan memberitahu mereka bahwa tentang apa yang Allah lakukan untuk menopang Anda secara tulus melalui 10.000 belas kasih. Robert Murray berkata dengan bijak, untuk setiap satu orang yang melihat dosamu, alihkan 10 pandangan pada Kristus. Ia mengecam kecenderungan kita untuk membalikan perbandingan 10:1 itu dengan meratapi kegagalan kita dan melupakan Allah yang Maha Kasih. Apa yang dikatakan Robert mengenai dosa-dosa kita dapat pula kita terapkan pada penderitaan kita. Untuk setiap satu kalimat yang Anda katakan pada orang lain mengenai penyakit kanker Anda, katakanlah 10 kalimat mengenai Allahmu dan harapanmu, dan apa yang tengah diajarkannya, dan berkat-berkat kecil setiap harinya. Untuk setiap jam yang Anda luangkan untuk mempelajari ataupun berdiskusi mengenai penyakit kanker Anda, luangkanlah 10 jam untuk mempelajari dan berdiskusi dan melayani Allahmu. Kaitkanlah semua hal yang Anda pelajari mengenai kanker kembali padanya dan tujuannya, maka Anda tak akan menjadi terobsesi. Bagaimana pendapat Bapak berdua Anda tentang kalimat ini? Anda akan menyanyiakan penyakit kanker Anda bila Anda berduka seperti mereka yang tidak berpengharapan. Paulus menggunakan ungkapan ini dalam kaitannya dengan mereka yang telah kehilangan orang-orang terkasih. Mari kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ada duka cita saat kematian, bahkan bagi orang-orang percaya yang meninggal, ada rasa kehilangan sementara, kehilangan tubuh dan kehilangan mereka yang dikasihi, juga kehilangan pelayanan di dunia. Namun duka itu berbeda, ia dipenuhi dengan harapan, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Jangan sia-siakan kanker Anda dengan meratap seperti mereka yang tidak memiliki harapan. Tunjukkanlah pada dunia cara berduka yang lain. Paulus berkata bahwa ia pasti merasakan duka di atas duka jika temannya Epaphroditus telah meninggal. Ia telah berduka merasakan sakit yang dalam akan sakitnya sang sahabat. Ia akan berduka lebih dalam bila sahabatnya meninggal. Akan tetapi, duka yang penuh kasih, tulus dan berorientasi pada Allah dibarengi dengan selalu bersukacita dan damai Allah yang melampaui pengertian dan menunjukkan kepedulian yang tulus akan kebaikanmu. Bagaimana mungkin rasa sakit hati dibarengi dengan kasih, sukacita, damai, dan kesadaran akan tujuan hidup yang tak terhancurkan? Dalam logika terdalam dari iman, ini amatlah masuk akal. Bahkan, karena Anda memiliki harapan, Anda dapat merasakan penderitaan hidup ini lebih berat, duka di atas duka. Sebaliknya, duka yang tanpa harapan seringkali memilih penyangkalan ataupun pelarian atau kesibukan sebab ia tak mampu menghadapi kenyataan tanpa menjadi tertekan. Dalam Kristus, Anda memahami hal apa yang menjadi ancaman, dan karenanya Anda merasakan sepenuhnya apa yang salah dengan dunia yang fana ini. Anda tidak menerima rasa sakit dan kematian selaku kebenaran. Anda mengasihi apa yang baik dan membenci apa yang jahat. Bagaimanapun, Anda mengikuti citra seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Namun Yesus memilih salibnya dengan sukarela. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, ia hidup dan mati dalam pengharapan yang menjadi kenyataan. Rasa sakitnya tidak dibungkam oleh penyangkalan ataupun pengobatan, ataupun dinodai oleh keputusasaan, ketakutan, ataupun pergumulan demi secercah harapan yang mungkin mengubah keadaannya. Janji terakhir Yesus meluap dengan kegembiraan akan harapan yang kokoh di tengah-tengah duka. Seperti dalam Alkitab tercatat, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Oke, kalau begitu bagaimana dengan pernyataan bahwa Anda akan menyanyiakan penyakit kanker Anda bila Anda gagal mempergunakannya sebagai cara untuk bersaksi akan kebenaran dan kebesaran Kristus? Kaum Kristen berada di suatu tempat bukan karena kebetulan semata. Ada alasan-alasannya mengapa kita berada di mana kita berada. Pertimbangkanlah apa yang Yesus katakan mengenai keadaan di luar bencana yang menyakitkan. Seperti ada tertulis di Lukas 21 ayat 12-13. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi.
Demikian pula dengan penyakit kanker. Ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk bersaksi. Kristus sungguh layak disembah. Inilah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Ia lebih berharga dari kamu itu. Jangan sia-siakan itu. Yesus adalah hidupmu. Di hadapannya lah semua akan bertekuk lutut. Ia telah mengalahkan kematian selamanya. Ia akan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Biarkanlah sinarmu bercahaya karena kau hidup di dalamnya, olehnya, melaluinya, dan untuknya. Melalui penyakit kanker Anda akan membutuhkan saudara-saudari Anda untuk bersaksi tentang kebenaran dan kebesaran Kristus, untuk berjalan bersama Anda, untuk memelihara iman di samping Anda, dan untuk mencintai Anda. Dan Anda pun dapat berbuat hal yang sama bersama mereka dan orang-orang lainnya, menjadi hati yang mengasihi dengan kasih Kristus dan mulut yang dipenuhi pengharapan, baik bagi sahabat maupun orang-orang asing. Ingatlah bahwa Anda tidak akan dibiarkan sendirian. Anda akan memperoleh pertolongan yang Anda butuhkan. Seperti terdapat dalam Filipi 4 ayat 19, telah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke. Jika saya simpulkan percakapan kita hari ini, penyakit atau penderitaan kita harus kita lihat bukan dari sudut pandang kita, keluhan ataupun protes kepada Tuhan. Sebaliknya kita bisa melihat bahwa dalam penderitaan pun Allah itu tidak berubah kasihnya kepada kita. Dengan adanya penderitaan, kita bisa menjadikannya sebagai kesempatan untuk betul-betul memahami rancangan Allah yang mulia bagi kita. Dapat pula menjadi tempat di mana kita ditempa untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan benar juga firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 3-4 yang bunyinya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kemudian 2 Korintus 1 ayat 9 yang bunyinya, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Oke, terima kasih ya untuk Bapak John Piper dan Bapak David Paulison. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya minta dengan hormat salah satu dari bapak-bapak berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan rahmat Tuhan yang besar bagi kami. Kami mengakui bahwa kami sangat lemah dan terbatas memahami kedalaman kasih-Mu saat badai hidup melanda kami. Karena itu kami mohon agar Bapa menolong kami supaya kami dapat tetap berdiri teguh di tengah badai. Bahkan kami minta agar kami dibentuk sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau jugalah sumber penghiburan kami yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.